الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Halaman 65 agak tengah atas. Wa rawa Abu Dawud wan Nasa'i annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Haris bin Muslim at-Tamimi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran agama Islam dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa rawa Abu Dawud wan Nasa'i annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Haris bin Muslimin at-Tamimi. Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan, keduanya meriwayatkan. Jadi kalau fi'ilnya duluan, walaupun fa'ilnya dua, double, dia boleh single fi'ilnya. Tapi kalau mubtada'nya Abu Dawud dan Nasa'i di depan, maka nggak boleh roa, halus roaya begitu. Jadi Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Haris bin Muslim at-Tamimi. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza shallaitas subha faqul qabla an tatakallama. Apabila engkau menunaikan sholat subuh dan engkau berzikir atau membaca wirid, qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara, berkata-kata. Jadi setelah salam kita zikir, jangan ngobrol, ya gitu. Apa? Allahumma ajirni minan nar. Bacaan kita setiap sholat. Allahumma ajirni minan nar kalau sendiri. Kalau rame-rame Allahumma ajirna minan nar. Tapi kita biasakan aja walaupun sendiri Allahumma ajirna minan nar juga boleh. Dan itu lebih audoh ya.
Karena walaupun kita sendiri, tapi yang baik kita membahasakan dengan kami, walaupun kita sendiri, ya. Robbana atina, enggak Robbi atini gitu. Ya, walaupun sendiri. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindarilah aku dari api neraka. Sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika kataballahu laka khirzan minan nar. Faedahnya nih, fadilahnya. Maka sesungguhnya jika engkau meninggal pada hari itu, siang hari, ya, kan habis subuh, pagi meninggal atau pokoknya masih siang, kataballahu laka, Allah mencatat bagi kamu khirzan minan nar, terhindar dari api neraka, tertameng. Nah, ada tameng itu, jadi ada tabir, ya, penjaga benteng dari api neraka. Coba aja, ini kan amal-amal kecil tapi fadilah dan pahalanya begitu besar. Makanya orang-orang yang nggak ngaji itu menganggap remeh, ya, wirid dan zikir itu. Nauzubillah. Jangan sampailah kita ini ajarin anak-anak, ya, kita zikir, kita wirid, karena ini adalah memang sudah santapan ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang nggak mau wirid, nggak mau zikir, ya terserah. Atau orang yang sibuk, ada pekerjaan, dia keluar nggak zikir, tapi boleh kalau udah biasa zikir, dia zikir sendiri di perjalanan dan lain-lain gitu ya. Wa in shallaital maghrib, dan jika kamu telah menunaikan sholat maghrib, faqul qabla an tatakallama, maka bacalah sebelum kamu berbicara, sebelum kamu ngomong. Nggak boleh kita ngobrol. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Ya, Allahumma ajirni, ya Allah hindarilah aku dari api neraka, atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Fa innaka in mutta min lailatika kataballahu laka khirzan minan nar. Maka jika kamu meninggal pada malam itu, maka Allah telah catat engkau tertameng, tertabir dari api neraka. Ya, ini mudah-mudahan kita istiqomah nih. Ini anjurannya subuh dan maghrib, tapi baca juga boleh enggak setelah yang lain, zohor, asar maupun isya? Boleh, karena hanya beberapa detik saja itu, ya. Ini faidah manfaat daripada Allahumma ajirna minan nar. Wa rawan Nasa'i wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun marfu'an. Dan Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Wa qala hadisun hasan, dan menurut Imam At-Tirmizi hadis ini adalah hadis hasan. Marfu'an, yang sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala, siapa orang yang berzikir, berwirid, membaca wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sama dengan hadis di atas. Asyara marratin, siapa orang yang membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian.
yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Allah atas segala sesuatu maha perkasa. Dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Gitu. Ini sekali lagi sama nih tarkib Al-Quran. Wa huwa asalnya wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Gitu. Tapi qadirunnya dibelakangkan agar makna taksis Allah sajalah yang maha perkasa, ya, atas segala sesuatu. Selain Allah nggak akan mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Asyara marratin ala isril maghribi, 10 kali setelah isril maghribi, bekas maghrib, artinya setelah sholat maghrib. Ba'asallahu lahu malaikatan musallahatan, Allah mengutus lahu baginya malaikatan, malaikat musallahatan yang dipersenjatai, yahfazunahu minasyaiton, para malaikat itu menjaga dia dari setan. Jadi udah ada senjata ini. Kalau kayak film anak-anak itu apa, Roger apa itu, ya, film Power Ranger. Saya kan setan udah takut itu, malaikat aja udah takut, apalagi musallah yang dipersenjatai, ya, untuk mengalahkan itu. Hatta yusbiha, sampai subuh, sampai pagi malaikat menjaga orang itu yang dipersenjatai untuk melawan syaitan. Wa kataballahu lahu biha asra hasanatin mujibatin. Yang kedua, Allah catat dia biha asra hasanatin, dengan membaca tadi itu la ilaha illallah dan seterusnya, 10 kebaikan mujibatin yang diwajibkan. Bukan hanya kalau kayak kita kalau ngasih amplop sesuka hati, itu namanya bukan mujibatin. Tapi kalau amplopnya kita, kalau kamu melakukan ini saya gaji 10 juta, itu mujibatin, namanya ditentuin sama si yang mau memberi. Kalau nggak ada kata kalimat mujibatin, boleh jadi ya kasih 100.000, 200.000, dan itu terserah. Tapi kalau kata ada mujibatin, ini udah seakan kontrak. Jadi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maha anhu asra sayiatin mubiqatin, yang ketiga, Allah hapus darinya 10 keburukan yang mencelakakan. Mubiqat itu mencelakakan, menghancurkan kita tuh. Di apa? Di maha hapus. Misalnya boleh jadi kita nggak tahu mau ke jalan, mau ke Jawa, mau kemana, pakai mobil, Allah udah takdirkan itu yang akan datang jam sekian, tabrakan lah gitu. Tapi dengan adanya ini Allah maha tuh, mubiqat itu tabrakan, ya, menghancurkan. Allah maha, Allah hapus gitu, ya. Itu yang ketiga. Wa kanat lahu bi'adli asri riqabin mu'minatin, yang keempat, dia mendapatkan pahala sebanding bi'adli, sebanding asri riqabin mu'minatin, 10 pembebasan budak yang beriman. Pahalanya besar sekali. Hanya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini di dalam wirid yang panjang habis subuh dan habis maghrib jangan ditinggalkan, ya. Minimal itu. Yang paling top semuanya, ya, tapi silahkan aja andaikan kita tidak melakukan, karena memang zuhur asar pendek. Tapi asar ini, ya, sudah kita tahu boleh kita panjangkan karena kita dianjurkan untuk membaca wirid dan zikir sampai matahari tenggelam gitu. Jadi baca aja ini, ya, begitu. Kita lanjut.
Warawa Abu Ya'la wa Tabrani marfu'an. Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini yang nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Man qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin asra marratin. Siapa orang yang membaca fi duburi setelah selesai kulli sholatin maktubatin, semua sholat fardu. Jadi dubur udah kita bahas ya, udah tahu lah itu. Jadi setelah sholat maktubah, maktubah ini sholat fardu, sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kelima-limanya kita baca 10 kali. Apa? Qul huwallahu ahad. 10 kali nih, ini kita belum lazim nih ya baca. Biasanya qul huwallahu ini kita baca mau tidur gitu ya. Saya menjelang tidur udah biasa itu baca. Nah sekarang kita tambah ini ya. Kita udah tahu hadisnya, faidahnya, fadilahnya begitu besar, hanya membaca qul huwallahu 10 kali. Apa kata Nabi? Dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Yang pertama, dakhala dia masuk min ayyi abwabin dari pintu mana saja surga. Surga itu banyak pintunya. Ada ahli puasa Ar-Royan kan begitu. Ahli-ahli yang lain ada pintu-pintunya gitu. Asbab orang yang setelah selesai sholat maktubah, sholat fardu, dia baca qul huwallah 10 kali, nggak diomelin mau malaikat, mau dari pintu mana aja dia masuk dari surga tuh ya. Kalau sekarang kan kita mau ada satpam di sini, ada satpam nggak boleh masuk sana keluar sini segala macam, apalagi covid ya gitu. Jadi fadilahnya banyak sekali. Yang pertama, kita dibebaskan, dibolehkan masuk ke pintu surga yang mana aja. Yang kedua, wazuwija minal huril in. Dan orang itu dinikahkan, dikawinkan minal huril in dengan bidadara dan bidadari. Ini dulu saya sudah jelaskan, kata hurun in di dalam Al-Quran itu unisex namanya, 2 jenis kelamin. Kita di dalam masyarakat keliru nih, karena ajengan kiai nggak menjelaskan bagaimana kedudukan kalimat atau kata hurun in di dalam Al-Quran. Jadi hurun in itu kalau laki-laki maka dia diterjemahkan menjadi bidadari. Kalau dia perempuan maka diterjemahkan menjadi bidadara gitu. Ya. Ini kan selalu bidadari aja, bidadara enggak. Kasihan yang perempuan, dia masuk surga enggak mendapatkan bidadara. Pak Ustadz kok gimana? Masa itu dapat juga lah? Iya, haknya sama, equal gitu ya. Lah, jangan kita pikirin seperti kehidupan akhirat, seperti kehidupan dunia. Kehidupan dunia semuanya taklif, perintah. Kerjakan, jangan. Kerjakan, jangan. If'al, la taf'al, kata Imam Syekh Asy-Sya'rawi. Kerjain, jangan kerjain. Kerjain, jangan kerjain. Kalau di surga, di akhirat udah nggak ada taklif, nggak ada beban itu. Semuanya kenikmatan kalau ahli surga. Semuanya kepedihan kalau ahli neraka. Begitu. Jadi jangan kita pikirkan lah ntar bagaimana kita misalnya maaf ya hubungan seperti suami istri. Lah di sana udah nikmati semua. Laki-laki dengan bidadari, perempuan dengan bidadara. Itu namanya hurun inun. Ya, ini adalah satu-satunya kata di dalam Al-Quran yang bermakna dia unisex namanya, ya, 2 seks. Laki-laki
berpasangan dengan perempuan bidadari, perempuan berpasangan dengan bidadara gitu. Ya, sama juga kalimat azwaj atau zauj ya. Itu fatal sekali terjemahan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terjemahan yang dulu itu Quran Departemen Agama azwajan diterjemahkan dengan istri-istri, sehingga boleh kawin dah, gonta-ganti kawin. Orang ayatnya begini padahal terjemahannya yang salah. Yang benar apa? Pasangan. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya laki-laki, itu azwaja namanya. Nggak ada perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki. Nauzubillah gitu. Ya, hati-hati ini. Nggak ada itu. Orang jelas wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bukan istri-istri. Itu terjemahan yang keliru. Benar, yang benar adalah pasangan ya, pasangan. Yang paling benar adalah diterjemahkan, dimaknai dengan jodoh gitu. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah telah menciptakan bagi kamu min anfusikum azwajan, jodoh kalian itu. Jadi jangan kita takut itu, kita nggak berjodoh pakai pacaran segala macam, enggak. Usaha tetap, tapi Allah sudah tentukan dan sediakan jodoh dan pasangan ya. Nggak usah pakai ikut-ikut orang barat ya, pakai pacaran, haram. Terus lanjut. Warwa ibnu Abid Dunya wa Tabrani bi isnadin hasanin nahwuhu wa zakara fihi anna man qalaha ba'da subhi fa mislu zalik. Imam Ibn Abid Dunya dan Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan dan lain-lainnya, dan menyebutkan bahwa siapa orang yang membacanya qul huwallah 10 kali ba'da subhi, setelah sholat subuh ya, famislu zalika, maka pahalanya, fadilahnya dia mendapatkan seperti itu yang di atas. Warawa Ibnu Sunni fi kitabihi marfu'an, dan meriwayatkan Imam Ibnu Sani di dalam kitabnya yang sampai kepada Nabi. Apa? Man qala ba'dal fajri salasa marrat, siapa orang yang setelah sholat subuh membaca 3 kali. Wa ba'dal asri salasa marrat, dan setelah sholat asar 3 kali. Apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Kuffirat anhu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahar. Jadi kita semua baca 3 kali setelah asar maupun setelah subuh, walaupun ini kita baca setiap habis sholat fardu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Ini yang benar, bukan huwal hayyul qayyum, tapi dianggap benar walaupun itu salah, udah dianggap benar. Jadi bahasa Arab itu ada namanya al-akhta asy-syai'ah namanya. Itu ada kamusnya itu. Al-akhta, kesalahan-kesalahan, asy-syai'ah yang lazim, artinya yang sudah dianggap biasa sehingga dibenarkan. Kalau menurut tata bahasa adalah huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azima, karena dia mengikut kepada Allahal azima. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu benar, karena
Allahu itu sebagai mubtada. Kalau di sini Allahnya ha sebagai maf'ulun bihi. Kalau ada astaghfirullahal azim itu udah berubah lagi ngikut kepada baris Allah al-azima. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Ya. Tapi kalau kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu, itu yang benar. Jangan ntar di sini qayyuma hayya, salah lagi kita, jangan sampai gitu ya. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan kepada Allah yang agung, allazi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyal qayyuma, yang hidup yang qayyum, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Al-Qayyum itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi terjaga sepanjang masa. Jangankan sinatun itu ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apalagi tidur ngelenggut aja enggak. Itu namanya Al-Qayyum. Kufirat anhu zunubuhu, dosa-dosanya dihapus. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa itu seperti buih di lautan. Artinya apa? Banyak benar. Hanya membaca itu habis sholat sebagai bagian dari wirid. Dan yang terakhir, warwal Imamu Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liqubaisoh radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qubaisoh. Qubaisoh ini seorang sahabat yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Qubaisoh ini. Apa kata beliau di luar hadis ini, riwayat yang lain? Istabsi qalbaka ya Qubaisoh, itu kata Nabi.